padahal gue punya kuota 2 jam ya. Jadi 45 tambah 60, 105 menit sebelum itu, setelah itu, gue lebih banyak curhat ke Mas Suryo. Jangan ngomong-ngomong dong, nanti kalau ketahuan Pak Bos, gawat kita. Iya. Suryo, lu bukannya ngajar, lu malah nemenin orang curhat gitu. Iya, ngajar 15 menit, Iya. sisanya Iya. ngobrol, Tuh, Pak drama Bambang. gabut banget. Iya. Makan gaji buta, Iya. buta 2 kali kan. Iya. Tapi menurut gue itu Mas Suryo, itu bisa membangun mental gue sekaligus. Jadi bukan cuma masalah gue belajar Microsoft atau belajar tetek bengek segala macam komputer bicara, assistive tools, apa alat-alat pengampu, tapi karena gue memang ada temen yang untuk diajak berdialog dengan pengalaman yang sama. Artinya karena gue ngerasa Mas Suryo juga punya pengalaman yang sama sama gue, waktu itu gimana ngadepin ini, waktu itu gimana ngadepin ini, itu banyak, gak cuma Mas Suryo aja yang gue ajak ngomong waktu itu, Mas Adi, terus Mbak Irma, Juwita, semua, Santi, bahkan sampai anak-anak itu yang di luar-luar. Oh iya, satu lagi sosok yang mau gue ceritain Mas Sur. 2 minggu setelah gue masuk Mitra, ada anak baru, namanya Vano. Itu juga kisahnya sama kan? Iya. Dia tunanetra barengan dewasa. sama si Vano ya waktu itu ya? Iya, jaraknya cuma 2 minggu. Jadi abis gue nggak lama kemudian terus dia datang tuh, si Vano. Ya, jadi teman-teman, kronologisnya Vano itu adalah salah satu orang yang baru mengalami kebutaan setelah dewasa saat dia lagi dalam proses kuliah ya waktu itu ya? Iya, semester berapa ya? 3 ya kalau nggak salah. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa diajak ke sini deh, kita ngobrol bareng lagi deh. Nanti bisa tahu lah gitu, mudah-mudahan nanti. Ya. Iya, nah waktu itu karena sebagai anak baru, new kid on the block di Mitra Netra, si Vano juga belum punya teman, gue belum punya teman tuh Mas. Ya terus ya udahlah, gue sama dia akhirnya sama-sama ngobrol tuh. Lo kenapa ya Mbak? Katanya gitu. Biasalah OBB orang buta baru kalau kata dia Mas. Nah, gue sakit, namanya ablasio retina. Kalau lo kenapa? Ya gue juga sakit sih Mbak, sama gitu. Terus lo nggak bisa ngeliatnya kapan? Tahun 2014. Duluan lo udah ngomong gue gitu-gituan lah. Biasa pertanyaannya. Terus lo gimana ya? Gimana ya? Lo masih bisa ngeliat nggak? Pertanyaan kan gitu ya yang ngomong. Nah, lo masih bisa lihat cahaya ya, dikit-dikit lah Kak. Gini. Lo bisa lihatnya apa? Enggak, gue udah nggak bisa lihat gini. Itu pertanyaan standar ketika orang tunanetra baru ketemu orang tunanetra baru. Ternyata kayak gitu Mas Sur pengalamannya. Kita sama-sama nggak tahu. Terus gini, Kak, lo bisa keluar Kak jajan? Karena waktu itu gue masih ngeliat dikit, Mas Sur, gue masih berani jalan keluar, tapi pasti nabrak-nabrak gitu ya. Terus pertukaran pengalaman atau pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu, kemudian dijawab dengan orang yang mengalami hal sama, itu memberikan solusi. Walau bukan jawaban terbaik ya, tapi memberikan solusi dan keadaan nyata buat gue sebagai tunanetra baru. Jadi ketika gue tuh sangat bersyukur ya waktu itu di Mitra, gue memiliki ekosistem, gue bertemu teman-teman tunanetra, ada yang dari lahir, terus ada yang dari kecil, ada yang dari SD, terus ada yang dari SMP, dan bahkan ketika bertemu ketika dewasa, sesama tunanetra yang mengalami kedewasaan. Artinya di tengah-tengah hidup lo tuh tiba-tiba lo kehilangan penglihatan. Nah itu menurut gue, alhamdulillah wa syukurillah Allah mempertemukan gue dengan ekosistem seperti itu Mas. Jadi gue semacam itu power buat gue, power buat semacam dukungan bahwa oh ya banyak orang-orang yang seperti gue, lo ngapain sedih chat gitu, apa yang lo sedihkan gitu, bahwa sebenarnya hidup seperti ini adalah biasa. Lo punya berbagai teman di samping lo yang sama, mereka tuh hidup baik-baik aja gitu, apa yang lo khawatirkan gitu. Sementara dulu Mas, waktu gue masih melihat, gue ngerasa hidup gue tuh sering sedih, gue sering ngerasa hidup gue kecewa sama lingkungan. Gue bisa ngeliatin ketika gue naik busway tuh, dulu naik Transjakarta, ada nenek-nenek yang berdiri, sementara ada ibu-ibu yang bawa bayinya tuh bukan ditaruh di pangkuannya dia, tapi didudukin di kursi. Menurut gue sih sebenarnya menurut orang lain emang gak ada yang salah kan, karena dia bawa bayi, tapi menurut gue itu salah, kayak gitu-gitu. Nah gue tuh sering banyak gak terima hal-hal kayak gitu. Terus kenapa gitu, ada ibu dulu lihat video-video nabokin anaknya yang masih bayi, ada pacar yang ngegebukin pacarnya, ada suami yang mukul istri yang mukul suami, kayak gitu-gitu tuh terlalu banyak hal-hal begitu yang gue lihat dan membuat gue kecewa, merasa hidup gue malang.
Dan akhirnya ternyata itu menyedot dan mengatrol semangat gue ke bawah malahan, bukan ke atas. Tetapi ketika gue tunanetra, Mas Sur, gue nggak melihat hal-hal kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah tetap ada positifnya. Itu yang terutama ya. Ketika orang bertanya, kenapa chat lo cepet banget ya kayaknya bangkitnya? Karena gue memperbandingkan waktu gue melihat dan gue nggak melihat. Dan setelah diskusi panjang juga sama lo, Mas Sur, sama Vano, ternyata kebutaan itu adalah sebuah privilege gitu, memang benar. Gue alhamdulillah ya, maksudnya sekarang bersyukur ya jadi tunanetra, begitu. Ini orang aneh ya, orang buta malah bersyukur. Iya. Iya. Malah ada yang bilang kan cita-cita kan. Iya, bahkan ada yang bilang itu cita-cita. Aduh, saya itu kadang-kadang gini loh, iya ngobrol sama teman-teman itu kadang-kadang nggak habis pikir loh chat gitu. Jadi orang buta, iya. Gue jadi buta cita-cita kok. Hah, cita-cita? Iya, gue juga buta bersyukur. Ya, aneh banget sih pada Andir. Nah, chat, tadi kan sudah sedikit, nggak sedikit sih tadi, banyak sekali ceritanya ya. Sampai lo benar-benar healing, kembali ke dunia lo yang sebelumnya. Nah, sekarang gue tanya, sebelumnya dunia lo di mana, chat? Dunia gue itu dunia jurnalistik, Mas, sebenarnya. Walaupun gue bukan lulusan jurnalistik, tapi gue berkecimpung di dunia pemberitaan. Gue adalah pencari berita, pelapor berita, penulis berita, lalu pengunggah berita. Intinya, dengan kata lain, gue adalah seorang wartawati ya. Catat belakangnya Wati loh, bukan Wan ya. Nah, ngomong-ngomong nih, jadi wartawati berarti sering ketemu dengan sosok-sosok apa ya, orang penting dulu ya, gitu kan, gitu. Bertemu dengan situasi yang luar biasa gitu kan. Setahu gue nih ya, kalau namanya wartawati itu kan seorang jurnalis itu pasti ketemu situasi yang luar biasa. Nah, apa perbedaan ya? Ngomong-ngomong dulu nih, sekarang lo masih di dunia jurnalistik? Alhamdulillah masih, Mas Suryo. Ya masih itu karena masih menggeluti bidang itu, dan alhamdulillah gue dikasih kepercayaan untuk mengisi kanal Difabel itu di tahun 2018. Jadi kan yang tadi gue ceritain, ketika gue pertama ke Mitra itu kan 4 bulan sebelum gue buta total. 3 bulan sebelum gue buta total. Jadi ketika gue buta total, masih bisa, akhirnya udah bisa menggunakan sedikit alat pengampu laptop bicara itu kan. Nah, 2017 tahun baru awal itu gue langsung launching lagi di kantor untuk mengisi kanal namanya Indonesiana. Nah, di media itu, di Indonesiana itu tadinya gue dicemplungin di citizen journalism, artinya gue cuma sebagai masyarakat yang melaporkan atau memberikan opininya kepada media. Di situ dengan peran in charge pengetahuan gue, dengan mungkin ngobrol atau gimana, tuh gue dicemplungin di sebuah kanal citizen journalism namanya Indonesiana. Nah, di situ gue berkecimpung sekitar 1 tahun lah. Karena di 2018 itu salah satu redaktur di tempat gue bekerja meminta gue untuk mempresentasikan kira-kira isu disabilitas ini perlu nggak sebuah kanal berita sendiri di media tempat gue bekerja. Akhirnya setelah banyak mengobrol, banyak istilah bergaul, berkomunikasi dengan teman-teman penyandang disabilitas, artinya nggak tunanetra doang, tapi ada teman tuli, terus teman-teman pengguna kursi roda, difabel daksa, gitu-gitu. Alhamdulillah ada beberapa isu yang bisa ditarik benang merahnya. Akhirnya media itu mengusung 3 isu itulah: aksesibilitas, rehabilitasi, dan inklusivitas. Nah, puji syukur juga, alhamdulillah dari 2018 itu sampai sekarang 2020, gue masih aktif mengelola kanal itu, Mas Sur, gitu. Cakep. Nah, kembali pertanyaannya adalah apa bedanya ya dulu ya menjadi jurnalis pada saat lo punya mata dengan mata terpejam? Oke. Yang pertama paling terasa berbeda buat gue itu adalah mobilitas. Jadi ya tidak melihat objek apa yang diliput itu yang udah tentu ya, kan itu letak kedisabilitasan gue gitu. Jadi tapi yang paling berpengaruh atau implikasinya itu adalah mobilitas. Kalau zaman dulu gue ke tempat liputan mana aja, pindah-pindah tempat sendiri aja gitu, pakai motornya yang tinggal jalan, duduk
duduk manis dengerin, atau mau wawancara orang, janjian sama orang langsung nyamperin kayak gitu, bisa. Tapi sekarang itu masalah buat gue akhirnya. Mobilitas gue nggak bisa sendiri, karena gue harus nyari orang kan, apalagi kalau orang itu ngajak ketemuannya di tempat ramai, di mall misalnya. Jadi lucu nih, gue punya cerita Masur. Kalau dulu gue diajak ketemu sama narasumber di mall, narsum tinggal bilang, Mbak saya pakai baju putih ya, duduk di sini. Langsung gue yang deketin, terus gue langsung ngomong, Pak ini ya, gitu kan. Nah, ketika gue tunanetra, waktu itu awal-awal gue masih sotoy, merasa mampu lah bisa begitu. Akhirnya diajaklah gue wawancara di sebuah mall besar di Depok, mall terbesar gitu, dan yang ramenya minta ampun, dan itu hari Minggu. Turun dari ojek online, terus gue pikir tukang ojek online ini bakalan mau nganterin gue ke dalam, ternyata nggak mau dong mas. Yang terjadi adalah akhirnya gue terpaksa di tengah jalan itu gue teriak-teriak ke satpam, woi mas, tolong gue dong, gue masuk ke dalam. Itu tuh satu pengalaman gue. Terus kedua akhirnya dianterin sama satpam di dalam. Narasumber gue ternyata belum datang dong, Masur. Akhirnya gue nunggu di satu restoran dalam keadaan sendiri, udah tunai total. Terus gue tuh mau mesen makanan, terus gue jalan sok-sokan gitu sambil ngeraba-ngeraba, sampai si waitressnya itu teriak-teriak, mbak hati-hati gitu. Iya saya bisa, saya mau mesen nih gitu. Mesen apa? Biasa yang ke situ. Akhirnya ke situ udah lama, terus narasumber gue datang tuh Masur. Narasumber gue datang, terus sorry ya saya telat bla bla bla, terus oh ternyata tunanetra gitu. Iya saya tunanetra Pak, makanya kemarin saya sebenarnya nolak untuk mewawancarai Bapak di tempat ramai seperti ini karena saya kesulitan bergerak dan mencari. Untung saya datang duluan dan hanya kita berada di satu spot. Kalau tadi Bapak minta berubah spotnya, saya nggak tahu harus kemana. Nah, sejak saat itu Masur, gue selalu menekankan pada narasumber, kalau mau ketemu di satu titik yang jelas di pinggir jalan, jangan di mall. Karena kalau di mall saya ke dalamnya susah kalau saya nggak pakai pendamping. Itu pelajaran pertama. Terus pelajaran kedua, yaitulah demi keamanan. Keamanannya begini Masur, misalnya kan kita wawancara nih, wawancara kan kita nggak ngeliat, takutnya orang yang kita wawancara itu bukan orang yang berwenang atau orang yang tepat. Di sini gue harus menggunakan jasa pendamping supaya mengkonfirmasi bahwa orang yang gue wawancara itu adalah orang yang tepat. Nah, jadi bukan cuma membantu kita menuntun, tapi dia mengkonfirmasi secara hukum dan legal bahwa kita benar-benar melakukan wawancara, dan supaya nggak salah orangnya. Pendamping ini juga bertugas mengambil foto, terus merekam wawancara, dan memastikan bahwa orang yang gue wawancara itu benar. Misalnya gue pengen wawancara Bapak Gubernur Anies Baswedan. Gue kan nggak melihat kan orang yang apa, ternyata ada orang yang sama suaranya, misalnya. Kalau nggak ada pendamping, gue bisa aja mau wawancara orang lain yang bukan beliau, walaupun suaranya sama. Nah ini tugas pendamping gue di sini untuk mengkonfirmasi bahwa orang yang gue wawancara itu benar. Jadi satu saksi bukan saksi, satu bukti bukan bukti gitu mas, untuk memenuhi prinsip itu. Kayak gitu Mas Sur, yang paling berbeda itu adalah gue selalu kemana-mana sekarang pakai pendamping, mobilitas terbatas. Berarti tapi kalau untuk akses, berarti itu kalau dulu lo sendiri, sekarang lo mesti berdua kan ya? Logikanya gitu nih. Ya. Nah itu berarti extra cost kan? Ya.